Maaf Pak, suaranya nggak jelas Pak. Masih belum, Masih Pak. nggak jelas Pak. Suaranya masih belum. Kalau sekarang bagaimana? Sudah aman, Jelas, Pak. Pak. Udah lebih jelas ya. Oke, sip. Oke, kita mulai aja ya kuliah kita hari ini. Jadi untuk hari ini fokus kita itu akan diskusi terkait dengan root of equation. Bagaimana mendapatkan akar-akar persamaan, ya, akar-akar persamaan dengan menggunakan analisis numerik seperti itu. Nah, ini bisa dilihat di sini ini sebagai contoh. Itu kalau kita memiliki suatu fungsi, suatu grafik ya, grafiknya itu merepresentasikan suatu fungsi, fungsinya bisa kita ketahui, bisa juga kita tidak ketahui, ya. Kadang-kadang dalam beberapa kasus kita memerlukan akar-akarnya. Jadi fungsi tersebut saat memotong sumbu X, saat memotong garis Y sama dengan 0 atau Fx sama dengan 0, ya, itu terjadi di X berapa? Ya, terjadi di X sama dengan berapa? Di sini dan di sini. Seperti itu. Jadi, kita sering sekali harus melakukan hal ini, ya, dan kita bisa merepresentasikan ini dalam bentuk analisis numerik, dalam bentuk programming komputer seperti itu. Nah, bagaimana caranya itu yang akan kita bahas. Oke, jadi intinya seperti ini yang akan kita lakukan. Sebagai contoh, kalau misalkan kurva yang ingin kita cari tahu akar-akar persamaannya adalah kurva kuadratik, itu cenderungnya agak sedikit lebih mudah ya. Kalian sudah punya persamaannya, persamaan ABC ya. Untuk mencari X1 dan X2, kita bisa menggunakan persamaan ABC, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC, dibagi keseluruhannya dengan 2A, seperti itu. Untuk mendapatkan akar-akarnya. Ya. Tetapi, kalau misalkan persamaannya persamaan selain persamaan kuadratik, itu yang jadi masalah. Persamaan linear pun kita juga bisa langsung mendapatkan hasil potongannya, seperti itu, hasil akarnya, ya. Tetapi selain persamaan linear dan juga kuadratik, itu akan jadi masalah. Oke, oleh karena itu, kita perlu tahu cara mencari akar-akar persamaan ini secara analisis numerik. Oke. Nah, ini beberapa aplikasinya. Aplikasinya tidak terbatas dengan ini ya. Ini aplikasi beberapa aplikasi yang sifatnya umum, ada beberapa yang di mechanical engineering, lalu ada beberapa yang di material dan juga yang berhubungan dengan material engineering seperti itu. Ada yang berhubungan dengan electrical, ada yang berhubungan dengan thermal. Oke. Jadi beberapa hal di sini ada hubungannya dengan teknik material jelas. Tetapi tidak hanya ini saja. Oke, aplikasi-aplikasi dari roots of equation itu tidak saja yang berhubungan dengan engineering saja. Ada juga banyak hal ya yang berhubungan dengan ekonomi seperti itu, procurement seperti itu ya. Jadi aplikasinya banyak sekali
di teknik material, aplikasi engineering di teknik material itu banyak. Di yang berhubungan dengan ekonomi itu ada, yang berhubungan dengan hal-hal lainnya juga banyak. Oke. Nah, ini mathematical background-nya. Saat kita ingin mencari tahu root of equation, itu tergantung dari persamaan yang kita ingin cari tahu akar-akarnya ya. Nah, untuk root of equation yang kita bicarakan sekarang sebenarnya jenis persamaannya itu persamaan bebas. Kadang-kadang persamaannya tidak kita ketahui pun, kita masih bisa mencari tahu root of equation ya. Oke. Kadang-kadang tanpa persamaannya kita tidak ketahui pun, itu kadang-kadang kita masih bisa mencari nilai dari root of equation ya. Nah, jenis-jenis persamaan apa saja yang bisa dihandle di sini itu ada macam-macam. Oke, ada aljabar, fungsi aljabar seperti ini ya. Ini bentuk umum dari fungsi aljabar. Oke. Lalu ada polinomial. Polinomial itu adalah simpler bentuk yang lebih simple dari aljabar, fungsi aljabar seperti ini. Fungsi polinomial. Itu juga kita bisa mencari tahu akar-akarnya. Aljabar kita bisa cari tahu akar-akarnya. Fungsi-fungsi transendental seperti logaritma, eksponensial, trigonometri, dan sebagainya, itu juga kita bisa cari tahu akar-akarnya. Oke. Jadi, banyak sekali jenis-jenis fungsi yang kita bisa cari akar-akarnya. Seperti itu. Oke. Nah, kita lanjutkan. Yang akan, sebenarnya bukan yang akan kita bahas, walaupun yang kedua ini cenderungnya kita akan hanya fokus di yang real saja. Untuk yang kompleks itu mungkin karena akan terlalu panjang kalau kita sampai ke kompleks. Ini jadi bahasan untuk yang ingin mempelajari lebih dalam saja, karena ini teori-teori terkait dengan bagaimana mencari kompleks root itu ada di buku. Jadi bagi kalian yang ingin memperdalam untuk sampai pencarian kompleks roots ya, itu kalian bisa mencari sendiri di buku. Tetapi bagi yang karena di sini tujuannya itu lebih ke arah saya coba memberikan basic ke kalian, jadi nggak semuanya diberikan. Oke, jenis-jenis metodenya pun tidak semuanya diberikan, hanya beberapa jenis metode tertentu saja. Ya, jadi sebenarnya ya root of equations di numerik analisis numerik untuk mencari root of equation itu bisa digunakan untuk mencari real roots di aljabar dan juga transendental. Oke. Bisa juga untuk mencari real dan juga kompleks root di polinomial. Ya, walaupun yang kedua ini kemungkinan saya tidak akan bahas detail. Jadi cenderungnya pembahasan detailnya hanya mencari real root saja. Ya. Nah, ini secara garis besar. Secara garis besar metodenya itu seperti ini. Metode-metode dasar yang ada, walaupun sebenarnya kalau misalkan kalian lihat lagi di perkembangan analisis numerik yang ada sekarang ini, itu kecenderungannya akan ada metode-metode lainnya untuk mencari root of equation ini. Oke. Walaupun yang dasar-dasar ini seperti yang saya tunjukkan sekarang. Jadi metode besarnya itu bisa dibagi menjadi dua sebenarnya. Bracketing method, ya, bracketing method dan juga open method. Ya, bracketing method ini yang dasar sekali itu adalah graphical method. Kemudian ada bisection method yang nanti akan kita bahas cukup detail. Lalu ada false position method. False position method ini tidak akan kita bahas secara detail. Oke. Kemudian jenis metode yang berikutnya adalah open method. Itu ada simple fixed point iteration, ada Newton-Raphson, ada secant. Yang utama akan kita bahas adalah Newton-Raphson, walaupun secant juga akan saya bahas, karena ada satu keterbatasan dari Newton-Raphson yang menyebabkan dia agak sedikit sulit untuk digunakan di kehidupan nyata. Seperti itu. Jadi saya suka tidak suka harus membahas secant di sana. Ya. Nah, apa saja yang nanti akan kita bahas? Ya, apa saja yang nanti akan kita bahas? Yang pertama adalah algoritmanya. Oke. Kemudian setelah algoritmanya, konvergensinya. Oke. Termination kriterianya seperti apa, kemudian perkiraan errornya seperti apa, kemudian pitfallsnya. Ya.
Big false itu adalah kondisi di mana ada kondisi khusus ya, yang untuk metode-metode yang ada di sini itu cenderungnya dia akan haywire. Haywire itu cenderung error, bermasalah di sana. Karena memang itu jadi kelemahan dari metode-metode tersebut. Ya, perlu diingat bahwa tidak ada metode yang sempurna. Jadi cenderungnya pasti akan ada pitfalls-nya seperti itu. Oke. Nah, perbedaan dari bracketing method dan juga open method itu seperti apa? Ya, bracketing method itu cenderungnya kita harus memberikan paling tidak ada 2 tebakan awal yang harus membracket si akar persamaan yang kita inginkan. Oke, jadi 2 tebakan awal kita itu harus di antara akar yang kita inginkan. Jadi di antara XL, jadi ada kalau tebakan awal kita itu XL dan XU seperti itu ya, itu harus XL dan XU itu harus mengapit si akar yang kita ingin cari nilainya. Ya, karena bracketing method itu basis utamanya cara kerjanya itu berdasarkan perubahan tanda. Kalau ada perubahan tanda dari positif ke negatif atau negatif ke positif, itu dia bisa digunakan di situ. Tetapi kalau tidak ada perubahan tanda, bracketing method tidak bisa digunakan. Oke. Jadi inti utama dari bracketing method itu adalah perubahan tanda antara FXL dan juga FXU. XL dan XU itu adalah tebakan awalnya yang harus membracket harus mengapit si akar kita. Ya, FXL dan FXU itu harus terjadi perubahan tanda di sana. Jadi kalau FXL misalkan negatif, FXU harus positif atau sebaliknya. Seperti itu. Ya, itu adalah bracketing method. Kalau open method itu agak sedikit berbeda. Open method itu tebakan awalnya bisa satu saja. Dia tidak ada kriteria yang harus membracket tidak harus mengapit si akarnya, itu tidak ada kriterianya di situ. Jadi bebas tebakan awalnya cenderungnya bebas. Dan tebakan awalnya tidak harus 2 seperti ini. Kalau bracketing method itu paling tidak harus ada 2 tebakan awal, sedangkan kalau yang open method itu beberapa di antaranya bisa 1 saja. Oke, dan tidak ada kriteria di sana untuk tebakan awal harus mengapit akarnya, itu tidak ada. Seperti itu ya. Itu adalah yang open method. Nah, penjelasan terkait dengan open method itu seperti apa nanti saya akan jelaskan lebih dalam, tapi saya akan fokus terlebih dahulu ke bracketing method. Ya. Jadi inti dari bracketing method itu adalah 2 tebakan awal dan ada perubahan tanda di antara kedua tebakan awal tersebut ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kalau FXL itu negatif, FXU harus positif dan sebaliknya atau sebaliknya. Seperti itu, dan dia harus di antara si akar persamaan yang kita ingin cari. Logika berpikirnya adalah saat ada suatu kurva seperti ini ya, dan misalkan kita buat tebakan awalnya di sini dan juga di sini misalkan, oke, jika tebakan awal kita itu mengapit kurva, mengapit akar persamaan yang kita cari, otomatis pasti akan ada perubahan tanda di sana. Jadi misalkan ya, tebakan awal pertamanya itu adalah di sini, itu nilainya negatif. Tebakan keduanya adalah di sini, ya, nilainya positif, pasti akan ada perubahan tanda. Seperti itu. Jadi perubahan tanda itulah yang digunakan untuk mencari akar-akar persamaan dengan menggunakan bracketing method. Ya, nah, bracketing method yang paling sederhana itu adalah graphical method. Seperti yang saya bilang, saya akan coba jelaskan sedikit terkait dengan graphical method. Graphical method itu kalian ini sebenarnya kayak melakukan dengan cara menggambar, memvisualisasikan dengan cara menggambar.
Jadi kalian gambar manual ya, gambarnya manual. Fungsi Y-nya, gambar sumbu Y-nya, gambar sumbu X-nya. Oke, gambar sumbu gambar sumbu Y-nya, gambar sumbu X-nya. Setelah kalian gambar sumbu X dan kalian gambar sumbu Y, skalanya kalian buat yang benar. Oke, setelah itu kalian coba plotkan fungsi atau grafik yang kalian ingin cari tahu akar-akar persamaannya. Ya, misalkan ini ada beberapa titik yang diketahui, ingin cari tahu akar-akar persamaannya. Setelah itu kalian hubungkan titik-titik yang diketahui itu, kalian hubungkan fungsinya menjadi satu grafik mulus. Ya. Nah, percabangan antara grafik tersebut dengan sumbu X itu akan menjadi root-nya. Ya, ini jadi kayak cara manual seperti itu. Walaupun bisa dilihat di sini bahwa graphical method itu cenderungnya perkiraan, ya. Karena seberapa mulus kalian menggambar grafiknya, seberapa benar kalian menggambar aksisnya itu akan menentukan errornya. Oke, nah biasanya graphical method ini tidak kita gunakan untuk mencari nilai akhirnya, tetapi hanya digunakan untuk mencari tahu terkait dengan estimasi nilai akarnya, lebih ke arah mencari estimasi. Ya, mencari estimasi kasar dari akar-akarnya, seperti itu. Ini sebagai contoh seperti ini. Oke, itu adalah bracketing method yang pertama, graphical method. Saya tidak akan bahas dalam karena memang ini adalah metode manual. Nah, yang betul-betul akan saya bahas dalam itu adalah yang ini. Bracketing method yang kedua, yaitu bisection method. Ya, ini benar-benar mengimplementasikan perubahan tanda. Jadi, kita dari awal itu harus menentukan dua tebakan awal. Oke. Dua tebakan awal kita misalkan XL dan XU. Oke. XL dan XU itu adalah dua tebakan awal kita. Nah, tebakan awal kita itu harus menghasilkan pergantian tanda. Bagaimana mengecek pergantian tandanya? Bagaimana mengecek perubahan tandanya? Kita bisa mengetes seperti ini. Fxl dikalikan dengan Fxu nilainya harus lebih kecil daripada 0. Kalau ada perubahan tanda, kalau ada pergantian tanda, otomatis perkalian antara Fxl dan Fxu itu hasilnya akan negatif. Ya, karena negatif dikalikan positif, hasilnya akan negatif. Positif dikalikan negatif, hasilnya akan negatif. Ya, kalau ada perubahan tanda, ini pasti negatif. Jadi, ini adalah persyaratan pertama untuk tebakan awal kita. Ini yang kita perlu tes untuk tebakan awal kita. Apakah kita perlu lanjut atau tidak dari tebakan awal tersebut. Oke. Nah, setelah tebakan awal kita bisa menemukan tebakan awal XL dan XU yang menghasilkan ini. Ya, selanjutnya kita proses. Oke, artinya bahwa tebakan awal kita sudah benar ya. Selanjutnya kita proses. Nah, pemrosesannya bagaimana? Namanya juga bisection. Ya, bisection itu artinya adalah di setiap stepnya itu dia membagi menjadi dua. Membagi menjadi dua bagian, bisect ya. Bisection ya. Dua section. Jadi setiap stepnya dia membagi menjadi dua section. Nah, bagaimana dia membagi menjadi dua section? Dia mencari nilai tengahnya. Mencari nilai tengahnya. Jadi tebakan awal tadi XL dan XU kita jumlahkan, kita bagi dua, itu menjadi XR. Ini adalah nilai tengah. Oke. Nah, kemudian nilai tengah ini kita cek perubahan tandanya dengan nilai yang awal, yang XL ya. Fxl dikalikan Fxr, apakah nilainya lebih kecil daripada 0 atau tidak? Kalau lebih kecil daripada 0, artinya di section yang pertama, di section yang kiri, dia terjadi perubahan tanda. Berarti harusnya root-nya di sana. Kalau tidak ada terjadi perubahan tanda, artinya di sisi satunya lagi, di sisi antara XR dan XU. Seperti itu, dan seterusnya. Nah, kalau mau lihat penjelasan algoritma itu dijelaskan dalam bentuk gambar seperti ini. Ini algoritmanya sebenarnya. Algoritma dari bisection method. Ini bisa dilihat. Kita memiliki suatu fungsi seperti ini. Yang kita pertama pastikan adalah kita mencari XL dan XU
yang menghasilkan perubahan tanda. Oke, bisa dilihat sini ya. Fxl dikalikan Fxu nilainya negatif. Oke, betul. Berarti persyaratan pertama terpenuhi. Kemudian, setelah itu, kita cari nilai tengah ya, dari XL dan XU. XL plus XU per 2. Hasilnya adalah X1 ini. XR pertama kita adalah X1. Nah, kemudian kita coba cek sisi kiri. Kita coba cek sisi kiri. Sisi kiri kita cek. Fxl dikalikan Fxu. Ya, sisi kiri kita cek. Fxl dikalikan Fxu. Fxl dikalikan Fx1. Sorry ya. Sisi kiri kita pengecekan dengan cara Fxl dikalikan Fx1. Sayangnya, bisa dilihat di sini dua-duanya positif. Ya, di sini ya, harusnya kita lihat. Dua-duanya positif. Kalau dua-duanya positif, artinya tidak ada perubahan tanda. Kalau tidak ada perubahan tanda, berarti akarnya bukan di situ. Oke, berarti kita tahu bahwa akarnya akan ada di sisi lainnya. Di sisi antara X1 dengan XU. Nah, oleh karena itu, bagian selanjutnya yang akan kita operasikan, itu adalah yang bagian ini. Ini adalah bagian selanjutnya yang akan kita cek lebih dalam. Nah, selanjutnya bagaimana? X1 ini akan menggantikan XL yang lama menjadi XL yang baru. Jadi akan jadi lower X yang baru. Seperti itu ya. X1 ini akan menggantikan XL yang lama menjadi X lower yang baru, lower X yang baru. Setelah itu yang kita lihat adalah bagian ini saja. Nah, ini bisa dilihat di sini. Oke, ini X1 yang menjadi XL yang baru, kemudian XU masih pakai XU yang lama. Ya. Jadi ini dan ini daerah sini, kalau misalkan kita perbesar itu jadi seperti ini. Oke, ini ada X1, ini ada XU. Oke. Nah, kemudian kita bisect lagi. Kita bagi jadi dua lagi. X1 ditambah XU, X1 ditambah XU, kita bagi menjadi, ya kita X1 tambah XU bagi 2, hasilnya X2. Ini nilai tengah yang baru. Seperti biasa, kita selalu cek yang bagian kiri saja. Oke, Fx1 dikalikan Fx2, apakah ada perubahan tanda di situ? Fx1 ini positif, Fx2 negatif. Oh, ada. Ya sudah, kalau kayak gitu kita fokusnya di sini. Sisi yang kiri sekarang. Sisi yang kiri kita perbesar sekarang. Jadi sini. Ada X1, ada X2. Jadi ini yang bagian ini adalah bagian sisi kiri di sini yang kita perbesar. Ada X1, ada X2. Kita cek lagi sekarang sisi kiri apa? Kita cari nilai tengahnya, X3, itu sama dengan X1 plus X2 per 2. Lalu kita cek lagi, apakah ada perubahan tanda di sisi kiri? Sisi kiri yang baru ya. Fx1 dikalikan Fx3, oh ternyata ada perubahan tanda. Fx1 positif, Fx3 negatif, ada perubahan tanda. Daerah ini yang nanti kita akan operasikan lagi. Kita perbesar lagi daerah sini. Jadi ada X1, X3, nilai tengahnya X4. X4 sama dengan X1 plus X3 dibagi 2. Cek lagi. Oh, hasil pengecekan sisi kiri, Fx1 dikalikan Fx4, itu hasilnya positif. Karena dua-duanya positif. Berarti nilai akarnya akan ada di sisi kanan. Dan seterusnya. Jadi, logika berpikir dari bisection itu seperti itu. Ya, logika berpikir dari bisection seperti itu. Penjelasan algoritmanya seperti ini. Oke, ini adalah penjelasan algoritmanya. Ya, dalam bentuk gambar, karena memang lebih gampang menjelaskan dalam bentuk gambar. Ya, nah, penjelasan gambar dari algoritmanya seperti ini. Nah, kalau diungkapkan dalam bentuk kata-kata jadi seperti ini. Oke, step 1. Pilih lower XL dan juga upper XU, itu tebakan awal ya, XL dan XU. Dan pastikan bahwa terjadi perubahan tanda di antara keduanya. Cara pengecekannya adalah Fxl dikalikan Fxu lebih kecil daripada 0. Kalau itu terpenuhi, kita bisa ke step 2. Kalau tidak bisa terpenuhi, kalau itu tidak terpenuhi, artinya kita harus cari XL dan XU yang baru. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian, kalau ini terpenuhi, kita masuk ke step kedua. Oke.
an estimate of root XR is determined by XR equal to XL plus XU per 2. Oke, jadi nilai tengah antara XL dan XU itu dicari dengan cara seperti ini. XR sama dengan XL plus XU per 2. Lalu step ketiga, ya, kita evaluasi, kemudian ya, kita lakukan evaluasi. Ya, yang kita evaluasi cuma sisi kiri saja, selalu yang dievaluasi hanya sisi kiri saja. Itu bisection caranya seperti itu. Sisi kiri itu berarti antara XL dengan XR, ya. Jadi if FXL multiply by FXR less than 0, artinya jika FXL dikalikan FXR kurang dari 0, berarti root-nya ada di sisi kiri, lower subinterval di sisi kiri, ya. Jadi selanjutnya apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah nilai tengahnya sekarang menjadi XU yang baru. Jadi selanjutnya di-set bahwa XU yang baru itu sama dengan XR kita ini. Oke. Nah, kalau misalkan itu terpenuhi, kita kembali lagi ke step 2 untuk mencari XR yang baru. Seperti itu. Nah, tetapi kalau misalkan kondisinya tidak seperti ini, artinya FXL dikalikan FXR nilai yang lebih besar daripada 0, tidak terjadi perubahan tanda di sisi kiri. Artinya perubahan tandanya atau root-nya itu ada di sisi kanan, upper subinterval. Nah, kalau kayak gitu, nilai tengahnya itu menjadi XR yang lama. XR kita itu harus kita set menjadi XL yang baru. Jadi XL yang baru sama dengan XR. Lalu baru kita kembali ke step kedua. Nah, opsi yang ketiga yang mungkin terjadi juga itu adalah perkalian antara FXL dengan FXR itu nilainya sama dengan 0. Perkalian antara FXL dengan FXR itu nilainya sama dengan 0. Nah, dalam artian ini kita tahu langsung bahwa XR kita itu pas di root-nya. XR kita pas di root-nya. Jadi, the root equal to XR. Oke, kita tahu bahwa root-nya itu adalah XR. Lalu kita terminasi komputasinya. Seperti itu. Itu algoritma. Ya, kalau kita mau nyari mau lihat pseudocode-nya seperti ini. Tetapi sebelum ke pseudocode, saya ingin tanya dulu, apakah kalian semua paham terkait dengan algoritma dan bagaimana cara kerja dari si bisection method ini? Silakan jika ada pertanyaan. Bapak izin bertanya, Pak. Yuk, silakan. Itu kan tadi Bapak bilang ngambil sisi kiri biar nilainya tuh antara lower sama X-root-nya kan, Pak? Kalau misalnya dia gradiennya negatif, gradien dari grafiknya negatif, itu yang diambil tetap dari lower-nya atau dari upper-nya? Soalnya kan sebelah kirinya tuh upper. Bukan upper. Lower subinterval itu bukan lower dan upper. Itu di sini dimaksudkan dengan lower subinterval dan upper subinterval itu bukan berarti atas dan bawah, tetapi kiri dan kanan. Lower subinterval di sini itu artinya adalah sisi kiri. Yang dimaksudkan dengan lower subinterval itu adalah ini, bagian ini. Yang kita selalu cek itu adalah lower subinterval. Upper subinterval, ini ya, bagian ini. Yang selalu kita cek itu adalah lower subinterval. Sedangkan upper subinterval yang dimaksudkan di sana adalah sisi kanan. Oh, jadi patokannya X-nya ya, Pak? Oke. Makasih, Pak. Ya, jadi XR itu adalah titik tengahnya. Kita tidak melihat grafiknya itu turun atau naik, enggak. Lower subinterval, upper subinterval itu cuma sisi kiri dan sisi kanan. Kita tidak melihat selain kiri dan kanan. Gitu. Dan kita cuma melihat bahwa ada perubahan tanda atau tidak. Itu aja. Oke, sudah? Iya, Pak. Makasih, Pak. Siap. Ada lagi yang mau tanya, silakan. Izin bertanya, Pak. Oh, silakan. Kalau misalnya di bisection ini, misalnya sudah ada dua dissection itu sudah ada dua root gitu, Pak. Oh, nggak boleh. Pasti ini saya langsung potong aja, sorry ya. Jawabannya adalah tidak boleh. Karena ini kita coba lihat ya ke grafik yang ini. Nah, ini contoh paling gampang seperti ini.
misalkan kamu ambil sectionnya dari sini sampai sini misalkan, gitu ya. Iya. Jadi XL-nya di sini, XU-nya di sini. Itu pun juga sebenarnya bisa dilihat bahwa XL di sini, FXL-nya negatif, XU di sini, FXU-nya negatif. Perkalian FXL dan FXU di testing pertama itu hasilnya positif. Nggak masuk gitu. Kebayang nggak? Iya. Jadi kalau ada double root, ada dua root ya, dua root di antara bracket kita, itu nggak akan masuk. Jadi tidak bisa menggunakan bisection. Jadi bisection cuma bisa satu per satu. Nah, itu juga salah satu kelemahan dari bisection. Ya, kalau misalkan kita punya double root itu ya contohnya seperti ini ya. Ya, di sini di titik ini ada double root. Double root itu artinya adalah hasil dari persamaan kuadrat, tetapi akar 1 dan akar 2-nya sama persis, gitu ya. Akar 1 dan akar 2-nya sama persis. Kalau kalian ada yang nanya, saya apa kalau double root seperti ini? Kita bisa pakai bisection atau tidak untuk mencari tahu nilai root di sini? Jawabannya tidak. Itu salah satu kelemahan dari bisection. Ya, karena bisection hanya bisa mengecek root-nya satu per satu. Oke, bisection hanya bisa mengecek root-nya satu per satu. Dan double root ini dihitung sebagai dua akar sebenarnya. Seperti itu. Sama aja seperti ini. Ini kalau misalkan kita taruhnya XL di sini, XU di sini, kita bracket dari sini ke sini, ya nggak bisa. Karena ini ada dua akar. Kita cuma bisa melakukannya satu per satu. Gitu ya. Anarga. Oh, berarti ini apa kan kalau dua kan masih bisa dicari ya Pak ya, tinggal bracketnya dikecilin gitu. Betul. Tapi kalau misalnya satu, kalau yang atas ini nggak bisa memang. Langsung iya. jawabannya tidak bisa. Kita tidak bisa menyelesaikan, ini salah satu kelemahan dari bracketing. Kita tidak bisa menyelesaikan double root seperti ini, itu tidak bisa diselesaikan dengan dengan bracketing method. Dengan bisection method, kita tidak bisa menyelesaikan. Jadi kalau misalnya itu rootnya ganjil gitu Pak jumlahnya 3, 5 gitu. Kan kalau misalnya dari ujung ke ujungnya tandanya kan beda gitu Pak. Tapi yang kedetek nanti cuma ujung-ujungnya aja kan. Itu gimana Pak? Nah, kalau yang itu biasanya nanti kembali jadi ke pitfalls gitu. Jadi kayak biasanya running-nya kan jalan gampang. Tapi biasanya mungkin di tengah-tengah nanti bisa jadi bermasalah. Kebayang ya? Makanya kenapa kok kita perlu pastikan bahwa root kita itu membracket, bisection kita itu membracket si root-nya, satu root itu. Gitu. Ya. Jadi bisa, kalau misalkan tidak seperti itu, biasanya akan error di tengah jalan. Oke, Narga? Ya, oke Pak. Makasih Pak. Ada lagi yang bertanya soal? Oke, kalau misalkan tidak ada, mungkin saya coba tunjukkan. Ini adalah pseudocode-nya, ya. Pseudocode dari bisection method. Dan ini ada dua pseudocode yang berbeda, yang kiri dan yang kanan, walaupun perbedaannya itu sedikit minor. Ya. Ini bisa dilihat di situ ya. Pseudocode-nya, iter sama dengan 0, Emacs sama dengan 100, do, and do. Jadi, ini adalah iterasinya. Oke. Bisa dilihat di sini XR old sama dengan XR ini menyimpan nilai XR yang lama, kemudian menghitung nilai XR yang baru, XLU. Perlu diingat ya, saat kita membicarakan terkait dengan programming, saat kita meletakkan satu variabel di kiri, lalu ada beberapa variabel di kanan, artinya adalah yang kiri itu adalah hasil yang barunya. Ya, hasil yang barunya itu selalu yang kiri. Kita mendefinisikan nilai yang kiri. Seperti itu dengan menggunakan variabel-variabel yang sisi kanan. Seperti itu ya. Nah, variabel-variabel yang sisi kanan itu berdasarkan dari perhitungan sebelumnya. Oke, jadi
kalau kalian menuliskan, jangan dituliskan XL plus XU per 2 sama dengan XR. Itu nanti bisa jadi ngaco, karena yang kita perbarui adalah nilai XR-nya. Yang kita ingin cari adalah nilai XR yang ingin dicari, nilai baru yang ingin dicari selalu ditaruh di kiri. Oke, itu adalah aturan penulisan untuk programming. Jadi, jangan pernah menuliskan kebalikannya. Jadi, yang diperbarui itu selalu nilai yang kiri. Oke, nah seperti ini ya. Walaupun kita namakan XR all, tetapi dia yang diperbarui. Dia diperbarui dengan menggunakan nilai XR yang lama. Jadi maksud di sini itu adalah kita store dulu data XR yang lama, namanya kita ubah jadi XR all, lalu nilai XR yang baru kita cari. Seperti itu. Oke, jadi jangan pernah terbalik. Ya. Seperti ini juga. Cara menghitung error kan? Ya, EH adalah absolut dari XR minus XRO per XR dikali 100%. EA. Yang kita ingin cari tahu adalah EA-nya. Jadi EA-nya kita harus bikin. Bukan kebalikannya. Ya. Jadi, kalau kalian tulis kebalikannya bisa jadi error. Oke. Nah, setelah kita men-store nilai XR yang lama, kita hitung nilai XR yang baru, lalu iterasinya kita tingkatkan satu nilai, ya, karena ini agak sedikit manual. Lalu jika XR-nya tidak sama dengan 0, kita hitung nilai error-nya. Error-nya di sini kita pakai error relatif, ya. XR dikurangi XR yang lama dibagi XR dikali 100%. Oke. Nah, tujuan tadi men-store nilai XR yang lama itu untuk menghitung error di sini. Gitu ya. Karena kalau kita menghitung error relatif, kita selalu membandingkan iterasi kita dengan iterasi sebelumnya. Nah, iterasi yang kita iterasi apa? XR. Oke. XR dikurangi XR yang lama dibagi XR kali 100% ini adalah error relatifnya. Nah, ini adalah if condition-nya untuk mencari errornya. Kenapa if condition ini harus dibuat? Cuma satu, supaya kalau XR-nya itu sama dengan 0, kita tidak menghitung errornya. Kenapa kalau XR-nya sama dengan 0, kita hitung errornya akan jadi masalah? Karena ini ada pembagian dengan XR. Pembagian dengan SR, apabila nilai XR-nya itu adalah 0, pembagian dengan XR ya, kalau nilai XR-nya itu 0, itu dia akan error. Kita ingin menghindari error akibat pembagian dengan nilai 0. Oke, kemudian kita tes. Ya, tes FXL dikalikan FXR. Sisi kiri selalu ya, di tes itu selalu di sisi kiri. Nilai perkaliannya seperti apa? Jika perkaliannya lebih kecil daripada 0, kita pakai ini. Ya, kondisi A ini 3A. Jika perkaliannya sama dengan 0, lebih kecil daripada 0, XU-nya, nilai XU yang baru, kita update dengan si XR. Oke, XU yang baru kita ubah. Jadi nilai XU-nya kita ubah nilainya menjadi sama dengan XR. Jadi si XR itu menjadi nilai XU yang baru. Oke, tapi kebalikannya, else if tes lebih besar daripada 0, itu yang kita ubah nilai XR tadi itu menjadi nilai XL yang baru. Seperti itu. Else, jika tidak, kalau tesnya tidak lebih kecil daripada 0, tidak lebih besar daripada 0, artinya si tesnya nilainya sama dengan 0. Artinya EA-nya sama dengan 0. Errornya sama dengan 0. Oke, artinya XR ini adalah nilai akar kita seperti itu. N seperti itu ya. Kemudian lanjut, if EA lebih kecil daripada ES or iter lebih besar daripada Emax exit. Artinya apa? Artinya ini kondisi ini walaupun ini sebenarnya tidak lengkap ya, karena di sini tidak ada definisi terkait dengan IS-nya. IS itu adalah error
maksimum yang kita perbolehkan. Jadi kalau error perhitungan iterasi kita itu sudah lebih kecil daripada ES, kita bisa stop. Atau kita akan stop juga kalau iterasinya lebih kecil, lebih besar sama dengan dari iterasi maksimum. Maksimum 100 kali iterasi. Kita stop di situ. Lalu terakhir, bisection sama dengan XR. Jadi ini kita menunjukkan nilai dari bisection. Jadi, pseudocode yang kiri akan jalan atau tidak? Ya, akan jalan, walaupun perlu dilengkapi untuk pemrograman. Ya. Tetapi dia sebenarnya masih kurang efektif. Kenapa masih kurang efektif? Perhitungan FXL dan FXR-nya itu dilakukan di setiap kali iterasi. Padahal, kadang-kadang kan kita mengupdate hanya XL saja. Kadang-kadang kita hanya mengupdate, mengubah nilai dari si XL saja, kadang-kadang kita hanya mengubah nilai dari si XU saja. Jadi kita tidak perlu melakukan perkalian ini setiap kali. Ya, makanya di bisection, di pseudocode yang kedua ini sedikit agak diubah. Oke, apa namanya? Nilai dari testingnya itu adalah FL dikalikan FR. Tidak langsung dicari tahu fungsinya itu di perkalian itu. Kalau ini perkalian ini untuk mencari tahu fungsinya langsung sekaligus ya. Nah, ini fungsinya dicari tahu sebelumnya. Cari tahunya satu persatu. Pas dia perlu diupdate saja. Seperti itu. Ya. FR sama dengan FXR. Oke. Saat dia perlu diupdate saja, dia baru diupdate. Nah, yang kanan cenderungnya akan lebih optimum. Walaupun untuk level yang sekarang, saya tidak akan terlalu memperdulikan masalah optimum atau tidaknya program kalian. Yang saya pedulikan adalah kalian bisa memprogram dengan logika yang benar. Itu saja sudah cukup. Oke, jadi kalau kalian misalkan menuliskannya itu seperti yang di kiri, tidak ada masalah. Karena memang akan lebih simpel dengan cara yang di kiri. Seperti itu. Tetapi kalau kalian ingin coba yang di kanan, itu boleh-boleh saja. Ya. Itu adalah pseudocode. Nah, bagaimana kita merepresentasikannya menjadi MATLAB code? Ini sebagai contoh ya. Kita ingin mencari tahu akar dari Y sama dengan X kuadrat minus 3X minus 10. Nah, kita sudah tahu bahwa untuk fungsi ini, solusinya adalah X1 sama dengan minus 2, X2-nya sama dengan 5. Nah, kita ingin cari tahu, kita ingin coba meng-approach yang X2 sama dengan 5 ini. Nah, ini saya kasih XL dan XU-nya seperti ini. XL-nya 0, XU-nya 10. XR-nya kita bikin tidak ada nilainya dulu untuk menghindari error yang terjadi di MATLAB ya. Nah, kemudian yang programming yang pertama itu dengan menggunakan for loop. Ya, seperti biasa, iterasi kita bisa lakukan dengan dua cara, for loop atau while loop. Kalau yang ini kita pakai for loop supaya jumlah iterasinya tertentu, 10 dalam hal ini ya. Kita pakai for loop. Oke. Nah, yang pertama dilakukan seperti yang sebelumnya, update kita men-store nilai dari XR. XR old sama dengan XR. Kemudian kita perbarui nilai XR. XR sama dengan XL plus XU per 2. Lalu, kita hitung nilai errornya. Ya, kita hitung nilai error XR minus XR old per XR dikali 100. Dan ini perhitungannya hanya terjadi apabila si XR tidak sama dengan 2. Nah, kemudian kita hitung nilai tes ya. Tesnya itu adalah FXL dikalikan FXR. Nah, ini saya pakai cara yang pertama ya, seperti pseudocode yang pertama. Jadi, XL kuadrat minus 3XL minus 10, itu langsung saya hitung di sini, dikalikan dengan XR kuadrat minus 3XR minus 10. Nah, kemudian baru kondisi-kondisinya. If tes lebih kecil daripada 0, nilai XU yang baru itu sama dengan X. Else if tes lebih besar daripada 0, XL yang baru sama dengan XR.
else EA sama dengan 0, return. Seperti itu. Nah, kalau saya sudah bikin ini selesai, ya, coba dilihat sini, XL-nya 0, XU-nya 10. Padahal kita tahu bahwa X2 itu 5, yang kita mau plus 5. Hasil perhitungan XR di sini adalah 0 plus 10 per 2. Nilainya sama dengan 5, ya. XR-nya sama dengan 5. Kalau kita tes, nilai yang di sini harusnya sama dengan 0. Oke, otomatis nantinya perkalian sesuatu dengan 0, hasilnya akan 0. Otomatis yang ini tidak akan terpenuhi, karena dia tidak lebih kecil dari 0. Yang ini juga tidak akan terpenuhi, karena dia tidak lebih besar sama dengan 0, karena dia nilainya 0. Otomatis errornya sama dengan 0. Seperti itu. Oke, ini adalah hasilnya. Ya, terus saya coba lagi. Sekarang pakai while loop. Ya, while loop supaya kita bisa definisikan besar errornya. Oke, kita bisa lihat propagasi errornya seperti itu. Nah, kita pakai while. Perbedaannya itu sekarang saya tentukan ES-nya. ES di sini adalah limit terminasi dari program. Itu boleh dilakukan stop, kita boleh stop saat errornya lebih kecil dari berapa persen. Dalam hal ini 1%. Oke. Nah, ini EA-nya saya tuliskan status dulu di sini, supaya bisa masuk ke while di sini. Jadi bisa bisa kalau EA-nya itu kita definisikan tidak ada nilainya, cenderungnya nanti akan error. Oke. Nah, while EA lebih besar daripada ES, itu mengeksekusi seperti yang tadi sudah kita lakukan sebelumnya. Oke, sama persis. Tetapi kita di sini perlu menghitung sama juga seperti sebelumnya, menghitung EA. Oke. Nah, yang akan menjadi basis stop atau tidaknya dia itu adalah nilai EA-nya. Jadi dia akan mengiterasi terus-terusan sampai EA-nya lebih kecil daripada ES. Nah, dalam hal ini tebakan pertama saya itu adalah 1, tebakan keduanya adalah 10. XL-nya 1, X-nya 10. Seperti itu. Jadi nggak pas ya. Kita coba lihat. Ini jadi ada beberapa iterasi di situ. Ya, ada beberapa iterasi di sana. XR yang pertama 5,5. EA-nya itu masih 100. Ya. Karena nilai ya intinya adalah EA-nya masih 100. Kemudian XR yang kedua adalah 3,25. EA-nya segini. Terus yang ketiga ini EA-nya sekian. Yang keempat ini EA-nya sekian. Errornya turun-turun terus. Kemudian kelima EA-nya sekian, keenam EA-nya sekian, turun terus ya. Bisa dilihat sampai dia stop di sini. 4,9727. Dia stop setelah errornya di bawah 1%. Seperti itu. Dia stop setelah errornya di bawah 1%. Nah, mungkin nanti di antara kalian ada yang bertanya, Pak, kalau kedekatan dengan nilai 5, yang merupakan akar kita, itu yang 2 terakhir, dia lebih dekat ke 5 dibandingkan yang ini, yang terakhir. Kenapa bisa seperti itu? Bisa seperti itu karena error yang kita hitung adalah error relatif. Membandingkan antara XR yang baru dengan XR sebelumnya. Ya, jadi kalau untuk kasus yang kedua sebelum terakhir, dia membandingkan nilai XR-nya dia dengan XR sebelumnya. Yang mana menghasilkan nilai error 1,4%. Sedangkan yang baru itu membandingkan ini dengan ini. Yang mana dia menghasilkan error 0,707%. Seperti itu. Jadi ini adalah contoh pemrograman ya. Contoh pemrograman untuk bisection method.
Sebelum saya masuk ke open method, apakah ada yang mau ditanya? Silahkan. Pak, saya izin tanya, Pak. Hmm? Yang tes itu dapat dari mana ya, Pak ya? Cara ngitungnya. Yang Tes ini, UON, ya baris 18. Coba deh lihat. Tes itu saya mencari nilai fxl kan di sini. Iya, Pak. Kemudian di sini saya mencari nilai fxr. fxl dikalikan fxr itu kan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu adalah pengetesan sisi kiri kan. Yang kita selalu tes adalah sisi kiri. Memang namanya bisection, kita selalu mengetes sisi kiri. Kita selalu mengetes bagian ini. Apakah terjadi perubahan tanda di bagian ini atau tidak? Apakah terjadi perubahan tanda di bagian sisi kiri ini atau tidak? Apakah terjadi perubahan tanda di sisi kiri ini atau tidak? Selalu seperti itu. Kebayang? Berarti kita harus tahu persamaan grafiknya, Pak ya? Bisa jadi seperti itu, bisa jadi juga kalau dalam artian ini, iya, kita harus tahu persamaan grafiknya. Dalam kasus bisection ini, ya, kita harus tahu persamaan grafiknya karena kalau misalkan kita tidak tahu persamaan grafiknya, kita tidak bisa mencari si tes ini. Oke, ya. Makasih, Pak. Mau tanya, Pak? Silakan jawab. Ini saya masih agak bingung. Dia kalau X1 sama itu kenapa harus X1 dan XU-nya didefinisikan dulu gitu ya, Pak, maksudnya? Soalnya kan kalau misalkan XI, ya betul. Kalau misalkan XI, SL sama XU-nya tidak didefinisikan, ya kan namanya bracketing method, kita nggak bisa melihat perubahan tandanya. Jadi namanya ini bisection method, itu kita basis pencarian akarnya dengan perubahan tanda, ya otomatis kita harus mencari dua tebakan awal yang terjadi perubahan tanda di sana. Kalau tidak seperti itu, kita tidak bisa mengecek perubahan tanda. Kalau kita tidak bisa mengecek perubahan tanda, ya kita tidak bisa menggunakan bisection method. Gitu. Ini jadi gini. Ini untuk semuanya sekaligus ya. Metode numerik itu macam-macam. Nah, metode numerik itu diciptakan oleh orang-orang sebelumnya, kita tinggal menggunakan. Oke. Nah, ada metode numerik itu yang punya kelebihan A, ada metode numerik yang punya kelebihan B. Ya, bisection method itu salah satu kelebihannya adalah dia konvergensinya lancar, asalkan dia bisa membracket si root-nya. Oke, jadi tidak akan ada permasalahan divergensi di sana. Nah, open method itu kebalikannya. Dia hanya perlu satu tebakan awal, konvergensinya lebih cepat, tetapi ada kemungkinan besar dia bisa divergen juga, tidak konvergen seperti itu. Nah, untuk kasus bisection method, itu salah satu kriterianya adalah kita harus menggunakan dua tebakan. Karena kalau kita nggak pakai dua tebakan, kita tidak bisa menggunakan si metode ini. Perubahan tandanya ngeceknya gimana kalau nggak pakai dua tebakan? Seperti itu. Jadi, yang kita bisa lakukan itu adalah kita mengikuti step-stepnya. Seperti itu. Apakah dipahami? Iya, Pak. Terus sama ini, Pak, cara kita tahu bisa nebaknya itu kayak XI-nya sekian dan XU-nya itu sekian itu? Sebenarnya kalau di dunia nyata ini, lakukan ini dulu. Kita coba lakukan graphical method dulu untuk mengetahui kira-kira propagasi si grafiknya itu seperti apa. Kalau misalkan kita sudah tahu kira-kiranya, kita tahu kira-kira root-nya di mana, kita bisa melakukan bracketing method di antara root tersebut kan. Seperti itu. Tetapi kalau di kondisi ujian atau di PR, itu biasanya saya akan memberikan nilai XL dan XU-nya. Oke? Supaya jawaban kalian juga satu line gitu. Saya ngeceknya juga nggak terlalu susah. Ya? Iya, Pak. Sip. Apakah ada lagi yang ingin bertanya terkait dengan bracketing method, terkait dengan bisection method ini?
Oh ya, by the way, semua video-video perkuliahan itu saya upload di YouTube, di channel YouTube saya ya. Channel YouTube saya itu nanti akan saya nggak tahu, sebenarnya sudah saya post di Edunext. Intinya kalian coba cek di Edunext, itu channel YouTube saya. Linknya ya, nanti kalian coba cek, paling lambat itu harusnya hari Jumat, itu video perkuliahan sudah saya upload di situ, di channel YouTube saya. Oke, kalian coba cari tahu aja yang analisis numerik ya, seperti itu. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Jangan lupa absen. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke open method. Ini masih terkait dengan pengakaran, tetapi metodenya agak sedikit berbeda. Open method ini hanya membutuhkan satu tebakan awal saja. Dan seperti yang saya sudah ungkapkan sebelumnya, konvergensinya lebih cepat dibandingkan dengan bracketing method. Tetapi di saat yang bersamaan, kemungkinan untuk dia divergennya juga lebih besar. Jadi kemungkinan untuk dia untuk hasilnya menjauh dari rootnya itu juga lebih besar. Nah, ini contohnya. Itu kita cuma butuh satu tebakan awal X0, kemudian iterasi selanjutnya untuk X1, iterasi selanjutnya ke X2 dan seterusnya sampai kita bisa mendekati nilai rootnya seperti itu. Oke, nah ini penjelasan terkait dengan masalah divergen tadi. Ya, open method walaupun dia lebih cepat konvergennya, tetapi kemungkinan untuk dia divergen itu juga cukup besar. Divergen itu apa? Divergen itu tidak konvergen. Ya, errornya bukannya tambah kecil, error relatifnya bukan tambah kecil, tapi tambah besar. Dan nilainya malah lebih semakin menjauh dari nilai rootnya seperti itu. Nah, kalau kalian melakukan programming dan ingin mengetahui apakah itu divergen atau tidak, itu bisa dilihat dari propagasi nilai error relatifnya. Apabila error relatifnya itu membesar, itu cenderungnya itu adalah divergen. Kasusnya divergen. Seperti itu. Membesarnya sangat jauh ya, itu divergen. Oke, oleh karena itu juga terkait dengan metode open method ini, pemilihan tebakan awal juga penting, walaupun hanya ada satu tebakan awal, tapi kalau kita memilih yang ngasal, itu hasilnya malah jadi akan menjauh, seperti itu. Ya, nah, open method yang akan kita bahas sebagai kita bahas paling dalam itu adalah Newton-Raphson dan juga Sekan. Sekan itu modifikasi dari Newton-Raphson. Nah, si Newton-Raphson ini seperti apa? Penjelasan terkait dengan Newton-Raphson itu sebenarnya bisa direpresentasikan dengan persamaan ini. Oke, X iterasi selanjutnya sama dengan adalah X iterasi selanjutnya sama dengan X sekarang dikurangi Fxi dibagi F aksen Xi. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita ingin lihat representasinya dalam bentuk grafik supaya lebih gampang, itu kita coba lihat di sini ya. Ini adalah tebakan awal kita, Xi. Nah, di Xi itu kita harus cari tahu nilai Fxi-nya, ya, fungsi Xi-nya, dan juga nilai dari turunan pertama Fxi, turunan pertama dari fungsinya di Xi. Jadi yang kita cari tahu adalah Fxi, dan juga F aksen Xi. Nah, dari nilai Xi, Fxi, F aksen Xi, tiga nilai tersebut, kita bisa mendapatkan si Xi plus satunya. Jadi logika berpikirnya adalah dari Xi dari Xi dan juga Fxi, kita coba cari tahu nilai F aksen Xi, kemudian di titik Xi, Fxi, itu di sini ya, itu kita buat garis gradien F aksen Xi. Oke, ini adalah garis gradiennya F aksen Xi. Garis gradiennya itu kita sambungkan dengan sumbu X.
garis gradiennya itu adalah kita sambungkan dengan sumbu X kemudian. Ya, garis gradien kita sambungkan dengan sumbu X. Nah, disitulah titik XI plus 1-nya. Oke? Ya, disitulah titik XI plus 1-nya. Jadi, sebenarnya rumusan ini itu muncul, ya, rumusan ini muncul dari rumusan gradien ya. Kalau misalkan ini kita pindah ke kiri, ini kita pindah ke kanan, itu kita akan punya XI minus XI plus 1. Oke, XI minus XI plus 1, di kiri kita punya fxi per fxn xi. Oke, fxn xi-nya kita pindah ke kanan, xi minus xi plus 1 kita pindah ke kiri. Yang akan kita punya itu adalah fxn xi sama dengan ini pindah ke kiri, ini pindah ke kanan. Oke, ya. Fxn xi sama dengan fxi minus 0 dibagi dengan xi per xi plus 1, xi minus xi plus 1. Itu kan rumusan gradien. Ya, rumusan gradien itu kan adalah delta fx dibagi dengan delta fx dibagi dengan delta x. Oke, gradien itu kan ini ya, gradien itu kan kemiringan ini ya. Gradien kemiringan ini itu adalah delta fx dibagi dengan delta x. Jadi fxi minus fxi minus 0 dibagi dengan xi minus xi plus 1. Itu adalah gradien. Jadi sebenarnya ini munculnya dari persamaan gradien aja, dari persamaan kemiringan ya. Dari persamaan kemiringan setelah itu kita ubah-ubah sedemikian rupa sama si Newton-Raphson itu supaya dia bisa merepresentasikan nilai xi yang baru, xi plus 1. Gitu ya. Nah, ini konvergensinya kuadratik. Oke, jadi apa namanya, kecepatan konvergensinya itu kuadratik di situ. Jadi kalau misalkan step size-nya kita setengah step size yang sebelumnya, konvergensinya akan lebih cepat, konvergensinya akan menjadi seperempatnya ya. Jadi lebih cepat seperti itu. Oke, itu adalah metode Newton-Raphson. Oke, terkait dengan metodenya sendiri, apakah ada yang mau ditanya? Silakan. Silakan jika ada yang mau tanya. Sidik, apakah cukup jelas sih? Halo Pak. Gimana? Ini Pak, saya masih bingung apa namanya penggunaan metodenya gitu Pak. Apakah semua kasus bisa diselesaikan metode yang sama atau harus berbeda gitu Pak? Sebenarnya penggunaan metodenya sama-sama saja dengan Bracketing method ya. Kita bisa gunakan untuk mencari akar persamaan dan hasilnya akan lebih cepat konvergensinya. Jadi penggunaannya ya dari xi, kemudian kita cari fxi, cari fxn xi, kita dapat xi plus 1. Lalu dari sini kita cari fxi plus 1, fxn xi plus 1. Oke, dari fxn xi plus 1 kita cari apa namanya gradiennya, gradiennya kita sambungkan dengan sebentar, paling enak. Aja. Ini kan step pertama sudah selesai. Terus dari sini kita cari nilai fxi plus 1. Itu di sini ya. Ini adalah fxi plus 1. Kita cari juga fxn xi plus 1. Kita dapat gradiennya. Kita sambungkan si gradiennya dengan sumbu x. Di situ kita dapat xi plus 2. Lalu dari sini kita cari nilai fxi plus 2. Setelah itu kita cari gradien, kita cari fxn xi plus 2. Sambungkan lagi dengan sumbu x dan seterusnya. Urut-urutannya seperti itu. Bisa dilihat itu, di situ apa namanya? Propagasinya akan cepat. Ya, propagasinya akan cepat sekali. Oke,
Itu cara mencari akar-akarnya dengan menggunakan Newton-Raphson. Sangat tergantung dari gradiennya. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini kalau kasusnya ideal, tetapi bisa dilihat di sini. Ini apabila pas kena pitfalls-nya. Ya, yang pertama, misalkan titik tebakan pertama kita di sini, di 1. Di 0. Di 0. X0. Kemudian di sini ada fx0. Cari gradien di sini, dapatnya di x1. Cari fx1 dan fxn 1, kita dapat x2. Dan seterusnya. Membesar, melebar, menjauhi nilai dari si ini ya, root-nya. Menjauhi nilai dari root-nya. Ini salah satu contoh pitfalls. Pitfalls selanjutnya. Ini kalau misalkan kita punya minimum nilai minimum yang tidak yang tidak mengenai sumbu X. Ini juga bisa menyebabkan pitfalls karena nilainya akan menjauh. Lalu contoh lainnya itu adalah kalau pas kita dapat di puncak, itu juga bisa dapat bisa semakin menjauh dan seterusnya. Oke, ini adalah contoh-contoh pitfalls dari Newton-Raphson. Oke. Silakan jika ada pertanyaan lagi. Sebelum saya menjelaskan terkait dengan metode Sekan. Kenapa metode Sekan ini perlu saya berikan? Karena Newton-Raphson ini sangat-sangat mengandalkan turunan pertama, f-aksen. Ya, pakai f-aksen di sini. Nah, f-aksen ini jadi masalah. Kenapa? Karena kadang-kadang ada beberapa fungsi yang turunan pertamanya susah didapatkan, meskipun kita tahu fungsinya. Ada juga beberapa kasus di mana yang kita tahu adalah grafiknya. Kalau misalkan yang kita ketahui adalah grafiknya, Newton-Raphson ini tidak bisa digunakan karena untuk mendapatkan f-aksen xi itu kita harus tahu fungsinya, fxi-nya, fungsi dari fungsi x-nya itu kita harus tahu. Ya. Jadi fxi-nya kita harus tahu fungsinya, baru kita bisa cari tahu f-aksen xi-nya. Nah, karena itu ini jadi susah ya. Ada dalam beberapa hal jadi susah karena kita harus tahu fungsinya. Yang mana beberapa kasus itu fungsinya tidak diketahui, tetapi grafiknya itu ada dalam bentuk grafiknya kita ketahui, titik-titik datanya kita ketahui, tetapi fungsinya kita tidak ketahui. Nah, dalam kasus itu yang kita bisa gunakan adalah menggunakan secant method. Oke, secant method. Secant method itu apa? Secant method itu sebenarnya adalah modifikasi dari Newton-Raphson method, di mana f-aksen xi-nya itu kita dekati dengan backward finite difference. Ingat ya, di kuliah pertama atau kuliah minggu lalu, itu saya sempat menjelaskan terkait dengan bagaimana mencari turunan. Bagaimana mencari turunan dengan finite difference. Itu ada forward finite difference, ada backward finite difference, dan juga ada center finite difference. Yang digunakan di secant method ini itu adalah backward finite difference. Kenapa backward? Karena kita belum tahu xi plus 1-nya. Jadi yang kita gunakan adalah xi serta xi minus 1 untuk mencari nilai gradient. Ya, yang kita gunakan adalah backward finite difference. Nah, ini kita gantikan, ini ya, backward finite difference ini kita gunakan untuk menggantikan nilai f-aksen xi. Jadi, Newton-Raphson yang awalnya xi plus 1 sama dengan xi minus fxi per f-aksen xi, sekarang jadi seperti ini dalam bentuk secant method. Oke. Fxi-nya tetap ada di sana, f-aksen xi-nya diubah menjadi ini. Seperti itu. Pembagian dengan f-aksen xi-nya diubah jadi seperti ini. Oke. Jadi ini sama persis seperti Newton-Raphson, tetapi turunannya didekati dengan backward finite difference. Nah, apabila
step size-nya itu ingin dibuat sama terus-terusan, itu bisa menggunakan yang modified second ini. Tetapi yang modified second ini kita tidak akan bicarakan terlalu dalam ya. Jadi logika berpikirnya agak berbeda juga. Yang kita akan bicarakan lebih dalam itu adalah lebih ke sini. Oke. Yang menggunakan backward finite difference serta step size-nya tidak tertentu. Second method, bukan modified second. Seperti itu. Nah, ini bentuknya jadi seperti ini ya. Second method. Misalkan tebakan awal kita itu adalah XI. Nah, sekarang masalahnya karena kita karena second method itu membutuhkan XI-1, walaupun ini open method, tetapi ini jadi perlu dua tebakan awal. Selain XI, itu kita juga perlu XI-1. Tetapi tidak harus membracket si hasilnya, bisa dimanapun. Di dua titik yang berbeda. Kita pakai XI dan juga XI-1 di dua titik yang berbeda. Dari situ kita bisa mendapatkan XI, fXI-1, nilai fXI, fXI-1, XI, XI-1, kita gunakan untuk mencari gradien. Nah, perpotongan antara si gradien itu dengan sumbu X itu akan menjadi XR-nya, X yang baru. Seperti itu. Ini contoh lainnya. Ada XI-1 di sini, ada XI di sini, fXI minus 1, fXI. Dari gradien keduanya, dari gradien akibat kedua titik tersebut ya, kita bisa membuat gradiennya seperti ini, pertemuan dengan sumbu X-nya, jadi tebakan kita selanjutnya, XR, dan seterusnya. Itu second method. Jadi sama persis seperti Newton-Raphson, tetapi gradiennya kita dekati dengan menggunakan backward finite difference. Seperti itu. Nah, ini perbandingan antara bisection, second, dan juga Newton-Raphson false position kita tidak bahas ya. Bisa dilihat di situ. Bisection, walaupun konvergensinya itu lebih aman, dalam artian dia pasti konvergen asalkan kedua tebakan awal kita atau memberikan rootnya, itu konvergensinya dia yang paling pelan. Newton-Raphson paling cepat. Ya, ini Newton-Raphson itu paling cepat. Second lebih lambat daripada Newton-Raphson. Kenapa second lebih lambat? Karena turunan pertamanya diperkirakan dengan menggunakan backward finite difference, di mana nilai dari turunan pertamanya itu agak sedikit miss kalau dibandingkan dengan turunan pertama sebenarnya. Makanya bisa dilihat di sini ya, bahwa error untuk untuk konvergensinya itu dia sedikit lebih lambat daripada Newton-Raphson, walaupun masih termasuk cepat. Seperti itu. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Maaf Pak, izin tanya. Yang second method tadi itu tebakannya di mana ya Pak? Saya tadi sempat ketendang soalnya. Second method tebakannya kita tebak di titik X, ya sebenarnya sembarang. Tebakan pertama itu jelas XI. Tebakan pertama itu XI-1, tebakan kedua adalah XI. Dua tebakan itu kita bisa mencari si gradiennya. Nah, selanjutnya ya kita nggak perlu dua tebakan awal. Selanjutnya berarti dari XR dan juga XI kita bisa mencari gradien yang baru. Kemudian dari dari XI plus 1 dan juga XI, kita bisa menjadi gradien yang baru. Kemudian selanjutnya, dari XI plus 2 dengan XI plus 1, kita bisa menjadi gradien yang baru. Dan seterusnya, seperti itu. Jadi intinya adalah kita punya dua titik aja udah. Dua tebakan awalnya, intinya adalah dua tebakan awal itu diperlukan untuk merepresentasikan si gradien titik pertama tadi. Gitu, ya. Jadi sama persis seperti Newton-Raphson, tetapi bagian ininya kita representasikan dengan sama persis seperti Newton-Raphson, tetapi bagian itunya kita representasikan dengan menggunakan backward finite difference. Dengan seperti ini.
Gitu ya. Sama satu lagi Pak, kalau kayak gitu stopnya waktu kapan? Well, kriteria stopnya juga sama aja. Kriteria stop itu sama selalu. Errornya itu, perhitungan errornya itu akan selalu sama seperti ini. Kita pakai error relatif. XR minus XRO dibagi XR dikali 100%. Oke, itu kita coba lihat propagasi. Saat errornya lebih kecil daripada error tertentu, nilai error yang kita inginkan, misalkan, ini pakai for loop salah, yang pakai while loop ya. Ini errornya pakai ini. Oke, while loop-nya itu kita kasih tahu nih ya, misalkan. Oke, kita stop setelah errornya mencapai 1% atau kurang. Ya udah, kita pakai while loop aja. Sama, bagian while loop-nya kan sama. Cuman bagian ininya akan berbeda. Selain yang bagian error-error itu akan berbeda. Oke, kriteria stopnya tetap akan sama. Berdasarkan error atau berdasarkan iterasinya. Selalu seperti itu. When perhitungan errornya juga akan selalu sama. Mungkin nggak Pak errornya 0 kayak ini. Ini kan 0 bisa. Sebentar. Perhitungan errornya, kalau yang misalkan bisection itu kan kelihatan ya dari perkalian. Sebenarnya kalau yang ini kelihatannya errornya tidak mungkin 0. Karena kita cari gradient di situ ya. Yang kita lakukan adalah kita mencari gradient. Sebentar. Kita coba lihat ya. Kemungkinan nilai errornya itu 0 itu bisa atau tidak? Bisa. Tetapi dia cuman setelah ini kan dia akan propagasi terus-terusan. Setelah X1-nya itu mencapai root-nya, kalau X1 sudah mencapai root-nya, itu kan fungsi ini, Newton-Raphson ini, bisa dilihat ya, kalau X1 sudah mencapai root-nya, Fx1 nilainya akan 0. Betul. Jadi, Xi plus 1-nya itu akan sama dengan Xi. Jadi, jika nanti dia sudah mencapai root-nya, dan juga kalian misalkan pakai for loop, bukan pakai while loop, jadi kayak errornya tidak dibatasi untuk stop itu di berapa persen, seperti itu, bisa jadi nanti errornya sampai 0%. Jadi bisa jadi nanti ada beberapa iterasi yang nilai X-nya sama semua. Seperti itu. Kebayang? Kebayang. Makasih, Pak. Mau nanya, Pak? Jangan. Sebenarnya saya itu masih agak bingung di sini, Pak. Tadi kan bedanya error, maksudnya gambaran fisis dari error yang konvergen sama yang divergen itu kayak gimana ya, Pak? Gini. Kalau ini sebenarnya gambaran fisiknya, kalau misalkan error yang konvergen, itu cenderungnya bisa dilihat sini. Kalau error yang konvergen, itu kan kita membandingkan antara nilai X-nya ya. Untuk step Xi plus 1, berarti kita bandingkan antara X plus 1 dengan Xi. Ya, itu kan bisa dilihat nilai errornya berapa. Kemudian kita bandingkan antara Xi plus 2 dengan Xi. Kita bisa lihat nilai errornya berapa, dan seterusnya. Itu kalau nilai errornya itu semakin mengecil, cenderungnya dia konvergen. Jadi, step by step, ya, seperti ini yang kemarin tadi saya tunjukkan. Ini bisa dilihat ya, errornya dari 100%, ini karena ini kita tulis sebagai 100% ya. Turun ke 69%, 25%, 11%, 5%, 2,7, 1,4, 0,7. Mungkin naik, tetapi naiknya tidak terlalu signifikan. Tapi setelah itu turun lagi. Jadi kayak propagasi errornya itu cenderung secara keseluruhan cenderung menurun. Itu artinya dia konvergen. Nah, tetapi kalau kasusnya seperti ini, mana tadi? Ini ya. Kasusnya seperti ini bisa dilihat ya, X0 di sini, X1 di sini. Kita punya error pertama. Lalu X1 di sini, X2 di sini. Error kedua. Dan seterusnya, errornya nambah terus. Cenderungnya nambah terus, dan tidak kelihatan bahwa dia akan mengecil. Artinya, dia divergen kalau kasus seperti itu. Kelihatan dari nilai error relatif ya, kita bicarakan di sini. Oke?
Sama ini Pak. Sebenarnya ke ini yang bentuk codingannya tadi kan ada yang tes sama F1 kali Fx itu kali. Gimana? Di codingan yang enggak sih, sebenarnya saya lebih nanya ini aja tentang teknis ini Pak. Sebenarnya kalau untuk kayak yang kalimat tes ini kan tadi kan ini kan kita bisa nulis kayak persamaannya dikali persamaan ini. Kan kalau ini kan kayak dimasukkan F dalam kurung XI dikali F dalam kurung XU itu beda atau sama aja sebenarnya? Ya, beda dong. Kalau di sini kan kita nggak ada tes. Kita nggak ada tes di sini. Kita langsung nyari nilai XI-nya aja langsung. XI plus 1-nya itu kita cari langsung. Jadi dari kalau kita sudah punya nilai, misalkan ini yang kita pakai yang Newton-Raphson yang tebakannya cuma 1 ya. Kita misalkan sudah punya X0, kita cari nilai X1. Kita sudah punya X1, kita cari X2. Dengan cara seperti ini, terus-terusan. Errornya kita hitung. Perbandingan antara X tadi. Misalkan error untuk iterasi kedua, misalkan ya, kita bandingkan antara X2 dengan X1. Berarti X2 minus X1 dibagi X2 kali 100%, seperti itu. Absolut. Kebayang ya? Iya Pak. Nah, jadi kita nggak ada tes-tesan lagi. Tes itu tujuannya untuk melihat apakah ada pergantian tanda atau tidak. Kalau yang untuk kasus ini kan nggak perlu. Ya. Oke, ada lagi ya, Mas? Bapak izin bertanya, Pak. Silakan, Firda. Saya masih nggak ngerti yang di accuracy yang I plus 1 sama dengan O ini itu apa ya, Pak? Oh, itu 0 ya? Nggak tahu di mana. Bukan, ini betul. Jadi sebenarnya ini bukan, tulisannya agak salah ini. Ini sebenarnya errornya itu adalah OH kuadrat harusnya, bentar ya. OH kuadrat. Artinya saat step size-nya disetengahkan dari step size sebelumnya, itu nilai errornya akan jadi seperempatnya. Artinya seperti itu. Ini salahnya. Ini harusnya adalah errornya sama dengan O dalam kurung H kuadrat. Seperti itu. Nah, kamu nggak perlu khawatir dengan ini. Karena yang ini akan selalu diberikan saja tanpa harus tahu dalamannya seperti apa. Karena untuk mengetahui ini itu kita harus melihat dalam-dalamannya untuk bisa melihat propagasi errornya seperti apa, atau malah kadang-kadang harus mencoba terlebih dahulu propagasi errornya kita bandingkan dengan metode lain. Gitu. Ya, yang ini biasanya diberikan saja. Tapi Pak, ini bakal masuk ke algoritmanya nggak? Soalnya saya kayak masih bingung masuk di mana. Ini nggak pernah masuk ke algoritma. Ini cuman hanya untuk kalian supaya tahu saat kalian membandingkan satu metode dengan metode lainnya itu bagaimana, gitu ya. Misalkan dalam kasus ini dissection itu errornya itu adalah O dalam kurung H. Jadi saat step size-nya disetengahkan, propagasinya propagasi errornya akan jadi setengahnya, seperti itu. Nah, kalau yang dalam kasus Newton-Raphson ini, dia O dalam kurung H kuadrat. Jadi saat step size-nya disetengahkan, si errornya akan jadi seperempatnya, seperti itu. Makanya bisa dilihat di sini, bahwa propagasi dari Newton-Raphson jauh lebih cepat daripada dissection, kan? Sebenarnya arahnya cuma ke situ doang. Dalam programmingnya nggak akan muncul. Di sini kan nggak ada tulisan OH-nya, nggak muncul. Oke, Pak, makasih Pak. Ya, ada lagi yang lain? Pak mau tanya lagi, Pak. Silakan. Yang second sama yang tadi yang open method itu, Pak. Kalau misalnya nggak ada tes, sih gimana cara kita tahu dia errornya udah berapa gitu, Pak? Oh, errornya sudah berapa? Lihat dari X-nya saja. Ini tes itu di sini ya. Di sini itu kan tes ya, ada tes. Tes itu cuma untuk mencari tahu apakah nilai perkaliannya itu fxl sama fxr itu nilainya lebih kecil daripada 0 atau tidak. Ini nggak ada hubungannya sama error. Nah, error itu perhitungannya di sini. Dan untuk perhitungan error baik itu
bisection maupun Newton Raphson maupun secant ini sama aja. Jadi nilai X yang baru dikurangi nilai X yang lama dikalikan nilai X yang baru dikurangi nilai X yang lama dibagi X yang baru kali 100%. Diabsolutkan. Itu adalah perhitungan error. Pakai error relatif nih. Kebayang nggak? Nggak ada hubungannya sama testing di sini. Testing di sini itu cuman untuk untuk mengetahui terkait dengan apakah dia ada pergantian tanda atau tidak, yang mana tidak perlu dilakukan di Newton Raphson dan juga secant. Kebayang? Oh iya, kebayang Pak. Makasih Pak. Sip. Ini biar nggak kelupaan, saya ganti disk. Mana tadi? Ini harusnya tidak bisa diganti. Harus saya ganti. Oke. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, ini PR kalian. Oke, sebentar ya. 5x minus 50, beda kan ya? Oh, beda. X kuadrat minus 3, agak beda. Ini PR kalian ya. Jadi, minta tolong kalian coba print screen. Oke. Deadline-nya adalah hari Kamis 10 Februari jam 8 pagi. Oke. Buat program MATLAB untuk mencari akar persamaan dari X kuadrat plus 5X minus 50 menggunakan metode bisection. Karena ini baru latihan awal, kalian coba itu dengan mencontek yang tadi saya sudah buat. Oke. Nah, cuman kriterianya lebih dari yang sebelumnya supaya kalian juga latihan. Programnya itu akan berhenti saat error relatifnya di bawah 1% dan salah nih teman-teman, atau ini harusnya atau iterasi sudah mencapai 100 kali. Mana yang tercapai terlebih dahulu? Itu stop. Seperti itu. Oke. Untuk tebakan awalnya di mana, X1 dan X2-nya di mana, karena ini PR programming, kalian bisa coba-coba. Silahkan kalian masukkan saja XL sama XU yang kalian inginkan. Seperti itu. Untuk nyoba-nyoba program kalian. Oke. Apakah dipahami terkait PR? Bapak berarti filenya gambar ya, Pak? Bukan. Filenya file M-file loh. File MATLAB ini. Bukan Pak, maksudnya di print screen berarti file dalam bentuk dikumpulinnya file MATLAB juga atau print screen-nya aja? Nggak usah. File MATLAB dong. MATLAB-nya dong. Kita cuma akan melihat MATLAB-nya dong. Jadi hasilnya seperti apa nanti biar asisten yang ngecek. Nah, itu tugas kalian untuk mengecek apakah program kalian sudah oke atau tidak dengan cara mencoba-coba terlebih dahulu sebelumnya. Tetapi yang dikumpulkan si M-file-nya itu. Oke? Permisi Pak, izin tanya. Sip. Ya. Itu kan berarti akarnya ada 2 ya Pak? Berarti dicari dua-duanya atau salah satu aja? Salah satu aja, terserah kalian nyoba yang mana. Intinya kan saya cuma pengen tahu kalian apakah, tadi kan saya udah jelasin ya, terkait dengan programming yang bisection kan ya. Ini kan sudah cukup jelas di sini. Tapi ini kriterianya cuma satu nih. Kriterianya cuma persen error doang, sama yang di sini kriterianya cuma iterasi doang. Nah, yang saya minta di sini itu adalah kombinasi dari keduanya. Jumlah iterasinya dibatasi, jumlah errornya juga dibatasi. Gitu. Oke, coba kalian pikirkan aja. Jadi kayak modifikasinya tidak terlalu besar dari apa yang sudah saya berikan sebelumnya. Nah, insya Allah mungkin paling lambat besok ya, video YouTube-nya sudah saya upload.
Jadi kalian bisa ngeliat dari yang sudah saya tunjukkan tadi, gitu. Oke, cukup jelas ya harusnya. Pak izin tanya Pak, ini kita masukin aja langsung XL sama dengan sekian, XL sama dengan sekian, atau nanti kita buat programnya nanya XL-nya mau berapa, XL-nya mau berapa. Terus satu lagi kalau yang itu harus saya jawab dulu, supaya ini kan kalian latihan programming ya. Kalau misalkan kalian memasukkannya dengan cara seperti itu, saya nggak ada masalah. Karena yang saya coba lihat itu cuman logika berpikirnya. Ya. Tetapi kalau kalian ingin coba latihan supaya kalian bisa memberikan inputan yang lebih, misalkan ya, setiap kali memulai itu selalu diminta selalu diminta XL-nya itu berapa, XU-nya berapa, seperti itu, persamaannya diminta, nah itu silahkan juga, terserah kalian. Oke? Tetapi yang basic pun saya tetap akan terima dan saya akan tetap berikan nilai maksimum. Oke? Oke, makasih Pak. Sama yang untuk keluarannya itu apa aja Pak? Itu kan F-print F gitu. Maksudnya isinya aja, errornya sama iterasinya juga? Enggak. Yang kami akan cek cuma mfile doang. Jadi si programnya doang. Oke? Iterasinya bagaimana, kemudian kalian nyoba-nyoba sendirinya bagaimana, terserah kalian. Itu saya nggak terlalu peduli. Coba-coba itu kalau di dalam programming itu tujuannya hanya untuk mengecek apakah bug-nya itu sudah tersolve semua atau belum. Kebayang? Ya, oke, kebayang. Terima kasih, Pak. Sip. Oke, kelihatannya itu aja. Jadi minta tolong ini dikumpulkan sebelum hari Kamis Kamis 10 Februari jam 8 pagi ya. Oke, terus satu lagi. Biasanya itu setiap materi selesai, karena memang PR-nya tidak terlalu banyak, itu saya memberikan kuis. Jadi sekalian kalian bikin PR ini, sekalian kalian belajar ya. Tolong di 10 Februari itu saya akan memberikan kuis terkait dengan error dan juga root finding. Mekanisme kuisnya akan seperti apa? Kuisnya akan saya berikan di akhir kuliah. Mungkin 30 menit akhir kuliah, supaya saya bisa memberikan materi yang lain terlebih dahulu. Jadi kuisnya itu mungkin akan hanya 2 nomor saja, satu terkait dengan error, yang satu terkait dengan root finding. Jadi tolong kalian pelajari juga terkait dengan root finding ya. Nah, untuk yang anom ini, analisis numerik ini, itu ada PR tapi juga ada kuis. Ya, PR dan kuis itu yang nanti kita akan gabungkan menjadi 30% nilai kalian itu. Oke? Jadi ya, tolong kalian pelajari baik-baik. Hari Kamis minggu depan itu di akhir kuliah akan ada kuis terkait error dan juga root finding. Oke? Kelihatannya itu aja untuk kuliah kita hari ini. Sampai ketemu di hari Kamis minggu depan ya. Kuis yang buat minggu depan tuh kita masih nulis tangan atau pakai codingan ya, Pak? Nulis tangan. Nulis tangan. Kalau yang kuis yang kuis minggu depan itu saya lebih cenderung ngecek terkait dengan terkait dengan basic teori kalian. Oke? Oke, Pak. Berarti belum pakai MATLAB. Belum. Misalkan nanti di ujian pun, itu saat ada kuis, itu biasanya yang saya lakukan adalah saya cenderungnya akan satu ujian pun itu saat ada pemrograman, itu saya juga biasanya akan memberikan pemrograman itu. Kalian tulis tangan. Seperti itu. Namanya ujian juga kan. Agak susah juga ujian dengan komputer. Jadi, kalian coba nanti saat kalian belajar terkait dengan pemrograman itu kalian coba hafalkan sintaks-sintaks pentingnya.
nanti pada saat ujian itu kemungkinan saya akan minta kalian untuk menuliskan dalam bentuk tulis tangan. Ya walaupun yang saya akan cek adalah lebih ke arah logikanya ya, seperti itu. Tetapi untuk minggu depan tidak akan ada kuis di pemrograman supaya kalian bisa latihan dulu. Kan latihan pakai PR dulu kan ya untuk pemrograman. Yang minggu depan itu lebih ke arah teori dasar. Gitu ya. Oke, Pak. Kelihatannya itu aja dulu untuk hari ini. Sampai ketemu di hari Kamis minggu depan. Ya, jangan lupa PR-nya dikerjakan. Submission PR nanti akan melalui EduNext. Oke? Oke, Pak. Sip-sip kalau kayak gitu. Makasih. Mari. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Yuk, makasih.